Saudara, perang melawan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial terus digencarkan oleh aparat keamanan untuk mengatasi dampak negatif di media sosial. Pemerintah punya Badan Cyber Nasional dan Satgas lawan aksi provokasi atau agitasi dan propaganda. Efektifkah keberadaan kedua lembaga ini dan bagaimana masyarakat menyaring berita-berita yang beredar di dunia maya? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Ketua Dewan Pers Yosef Stanley Adi Prasetyo dan Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresley. Selamat malam Pak Stanley, selamat malam Pak John. Selamat malam. Saya mau ke Pak John dulu. Pak John, kenapa hoax mudah sekali mewabah di Indonesia? Jadi Mbak Livi, kalau kita bicara tentang hoax ini sebetulnya fenomena global yang saya pikir sejak abad ke-18 pun sudah ada. Namun sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi di mana setiap orang yang punya akses yang murah kepada gadget ataupun smartphone itu menjadi pihak yang dapat memproduksi informasi. Oleh sebab itu ketika tidak terjadi adanya filter terhadap kebebasan berpendapat yang langsung masuk ke ruang publik, maka terjadi kecepatan terjadinya ruang publik itu diisi oleh banyak pendapat yang belum tentu dipastikan kebenarannya. Nah, itu mungkin yang menjadi problem kenapa fenomena hoax ini menjadi seolah-olah meluas. Padahal sebetulnya hoax itu sudah ada sejak lama, di mana pada intinya hoax itu adalah berita palsu atau berita yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang memang diitikadkan oleh pihak pembuat berita itu. Bagi mereka mungkin yang sengaja atau bercanda menganggap apa yang mereka lakukan ini bagian dari kebebasan mereka berpendapat, baik itu di media sosial salah satunya. Tapi bagaimana, apa yang kemudian harus dilakukan? Apakah ini memang bentuk dari kebebasan berekspresi atau berpendapat yang memang kebablasan, atau memang edukasi yang tidak sampai ke masyarakat atas batasan-batasan yang seharusnya bisa dilakukan? Ya, saya kira itu terkait dengan masalah literasi terhadap informasi. Nah, ketika masyarakat belum memahami bahwa ruang publik itu semacam satu pasar yang bisa dilihat oleh siapapun, bukan ruang privat, sehingga apapun yang disampaikan oleh setiap orang otomatis masuk ke ruang publik dan bisa menjadi pro dan kontra seperti itu. Saya mau ke Pak Stanley, sejauh mana sih peran media bisa, kemudian peran pers katakanlah, bisa memfilter hoax atau paling tidak menjadi benteng bagi penyebaran hoax di Indonesia? Ya begini, media ini kan satu produk yang dikerjakan oleh profesi wartawan ya. Dan wartawan sendiri punya kode etik jurnalistik, punya aturan-aturan, punya rambu-rambu, punya standar perilaku. Jadi kita bisa percaya bahwa seluruh berita yang dibuat oleh wartawan itu harusnya faktual, berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, tapi kita bisa melihat bagaimana fenomena hoax ini muncul di Indonesia begitu marak ketika generasi Z tidak lagi membaca media-media mainstream karena mereka menggunakan gadget. Yang lain adalah ketika menjelang pemilu 2014, media-media juga ikut bermain. Banyak wartawan menjadi joki politik, kemudian banyak pemilik media juga masuk ke partai politik, membuat partai dan seterusnya, atau berafiliasi kepada salah satu pasangan. Nah, ketika itulah mengalami gerusan media mainstream ini, orang tidak percaya lagi pada berita-berita media karena dikatakan, wah ini pasti beritanya begini karena dia mendukung calon si A. Kalau berita ini pasti dia mendukung pasangan B dan seterusnya. Nah, saat itulah hoax marak di Indonesia. Kenapa? Karena di media sosial orang bisa menyebarkan informasi-informasi tandingan terhadap berita-berita media mainstream. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada media mainstream. Seperti apa misalnya? Pertama adalah melakukan verifikasi perusahaan-perusahaan pers. Karena banyak perusahaan pers berdiri tanpa berbadan hukum. Banyak perusahaan pers diberdirikan tapi sebetulnya wartanya cuma satu saja dan mereka mengambil berita-berita dari mana-mana, diubah judulnya, diubah leadnya, kemudian diupload. Nah, yang kedua adalah mendorong uji kompetensi wartawan. Karena semua orang bisa menjadi wartawan sekarang ini dengan mudah. Cukup datang ke tempat fotokopi,
membawa foto, dia bisa membuat media namanya KPK, media namanya Bayangkara, dia media-media yang punya nama-nama menyeramkan, lembaga negara, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Kalau tadi Pak Jun kan sempat menyatakan bahwa sebetulnya penyebaran hoax itu sudah terjadi bahkan sudah lama sekali. Tapi apa yang kemudian menyebabkan penyebaran hoax ini begitu masif belakangan ini dan seolah-olah tidak terdeteksi atau tidak terantisipasi? Ya, pertama karena ketidakpercayaan publik pada berita-berita yang ada di media-media mainstream. Yang kedua, barangkali adalah memang maraknya media sosial yang kemudian banyak juga diadopt oleh media-media online, sebagian diadopt juga oleh televisi, sebagian juga oleh media cetak. Kita bisa melihat misalnya bagaimana hoax tentang jutaan tenaga kerja asing asal Cina. Itu hoax, sudah dibantah, tapi kemudian muncul di media online, dimuat oleh media cetak. Celakanya teman-teman televisi kemudian mewawancarai pimpinan DPR dan seterusnya, sehingga seolah-olah itu fakta. Jadi apa yang dibantah, orang tidak percaya lagi bahwa ini bantahan. Dan sama dengan ketika isu penculikan anak-anak untuk diambil organnya, diperjualbelikan organ. Itu jelas hoax, tapi orang khawatir dengan anak-anak yang masih kecil. Ada sejumlah kita katakanlah kategori informasi. Kalau kita bicara soal yang berbau-bau politik, seolah-olah itu lebih gampang digoreng di tengah masyarakat dan lebih gampang untuk kemudian menyusup di tengah masyarakat hoax ini dan kemudian lebih gampang dipercaya. Apa yang kemudian menyebabkan ini lebih mudah diserap oleh masyarakat? Ya, menurut saya begini, ketika pemilu 2014, kemudian ada pilkada 2015, terus ya berlangsung pilkada serentak 2017. Kita mengenal yang namanya media buzzer, di mana ada orang-orang yang memang melakukan kampanye, membuat berita, disebarkan melalui media sosial, melalui grup-grup itu, dan ini dibayar. Ya. Dan fenomena ini tidak ada dalam kampanye sebelumnya, media buzzer. Jadi kampanye media menggunakan media sosial, kemudian di-attach-kan ke grup-grup dan masuk ke media-media mainstream. Yang kedua barangkali adalah ada peluang baru ketika layanan semacam Google memberikan penghargaan kepada situs atau web yang paling banyak diklik oleh orang, banyak dilihat orang, maka itu akan mendapatkan semacam keuntungan. Maka orang kemudian melihat jangan-jangan ini peluang pasar. Jadi dia membuat berita yang kontroversial termasuk hoax, untuk kemudian akan mendapatkan perhatian publik dan dia menikmati keuntungan itu. Pak John, ada Satgas lawan aksi provokasi, ada kemudian Satgas anti hoax katakanlah yang memang diciptakan khusus untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Tapi seberapa efektif sih sebetulnya ini? Tapi kita jawab ini usai jeda, tetap bersama kami.